Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para sahabat sekalian rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semuanya Allah beri nikmat kesehatan, sehat walafiat, dan tentunya kita mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga tentunya berdoa ya para sahabat sekalian untuk saudara-saudara kita yang saat ini mendapat ujian sakit. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah angkat penyakitnya hingga tidak tersisa penyakitnya dan kembali bisa beraktivitas untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali kita sering mendengar kabar ada sahabat kita, saudara kita, famili kita bahkan, atau di media sosial ada saudara-saudara kita yang kita dapatkan kabar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah merahmati, mengampuni segala dosa-dosanya dan menerima segala amal ibadah kebaikannya. Para sahabat sekalian, di masa pandemi ini memang berbagai keterbatasan. Tentunya kita sebagai makhluk sosial, kita mendapat pembatasan-pembatasan untuk beraktivitas sebagaimana di kala tidak ada pandemi. Demikian juga berdampak kepada aktivitas ibadah keseharian kita sebagai seorang muslim. Tentunya kita memperhatikan protokoler kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini sebuah kebaikan tentunya. Namun demikian kita tentunya yang lebih penting adalah kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita, dan kita berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu musibah akan diangkat, tentunya yang pertama dan utama adalah dengan meningkatnya ketakwaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala apa yang dilarang dan melaksanakan apa yang diperintahkan. Para sahabat sekalian, berbagai hikmah tentunya ada di kala kita menghadapi pandemi ini. Hikmah tentang keimanan akan takdir Allah Subhanahu wa taala, baik takdir yang baik maupun yang buruk, dan hikmah-hikmah yang lain seperti kepedulian kita terhadap sesama, kepedulian kita terhadap tetangga, teman, dan untuk terus saling bahu-membahu, saling tolong-menolong di dalam kebaikan tentunya. Nah, para sahabat sekalian, pada kesempatan di saat ini tentunya kita banyak ya di antara kita yang barangkali karena menyesuaikan dengan pola peraturan PSBB dan sebagainya, ada yang banyak bekerja di rumah, barangkali online, belajar anak-anak kita online. Tentunya kita bagian dari hikmah, yang mana hikmah terbesar juga dari hal ini adalah kita banyak berkumpul dengan keluarga. Dan kita sebagai seorang kepala rumah tangga tentunya betah di rumah, gitu kan. Betah di rumah, kita mendampingi anak untuk belajar, yang mana selama tidak pandemi kita jarang ada kesempatan itu, gitu kan. Kita juga lebih banyak, selain kita juga tetap memegang amanah daripada apa yang telah menjadi tugas bagi kita, menjadi amanah bagi kita, ya tentunya kita tunaikan. Nah, di sela-sela banyak waktu di rumah, tentu kita banyak kesempatan kebaikan yang dapat kita tunaikan, seperti membaca kitab, mutolaah kitab, mendengarkan kajian online dan sebagainya dan sebagainya. Nah, di sela-sela banyaknya hikmah-hikmah itu, hikmah kebaikan, tentu pada suatu saat ada sebuah kajian yang menjadi renungan dan sekaligus menjadi faidah yang sangat agung yang bisa
ana petik, mudah-mudahan bermanfaat juga buat yang lain, para sahabat sekalian. Tentu para sahabat sekalian pernah membaca atau mengikuti kajian daripada pembahasan hadis di rangkaian hadis di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ada hadis-hadis yang bahwa di dalam kitab itu tentunya kita tahu dari guru-guru kita, yaitu menjelaskan tentang berbagai faedah dari hadis-hadis tentang pokok-pokok agama. Pokok-pokok agama, baik menyangkut akidah, menyangkut ibadah, kaidah-kaidah ibadah, menyangkut juga akhlak yang baik, muamalah dan seterusnya. Itu 42 hadis kalau nggak salah ya. Itu subhanallah, kalau kita mempelajari satu demi satu dengan sabar, itu akan sangat berfaedah. Nah, namun pada suatu kesempatan ana mendengarkan sebuah kajian tersebut, ternyata apabila kita renung-renungkan, kita telusuri bahwa keluasan-keluasan agama Islam ini nyaris-nyaris terbingkai dalam 3 hadis Rasulullah SAW. Nah, di hadis Arba'in tentunya ada di sana, ini kebetulan ada kitabnya di saya terjemah ya. Jadi semua pokok-pokok hadis itu, atau yang ana sempat ingat bahwa rangkaian-rangkaian keluasan pembahasan daripada guru-guru kita itu ya tidak terlepas dari pembahasan 3 pokok hadis atau permasalahan agama dengan keluasannya, dengan tafsiliyahnya, itu tidak jauh-jauh dari 3 hadis yang pokok ini. Hadis apa itu? Yang pertama adalah hadis pertama dari Arba'in An-Nawawi. Tentunya para sahabat sekalian sudah sangat hafal, bahkan anak-anak kita mungkin hafal, minimal di depannya. Hadis dari hadis tentang niat, yaitu hadis yang sangat masyhur, hadis tentang mengikhlaskan niat yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Imam Bukhari dan Imam Muslim juga dari sahabat Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, ini hadis tentang innamal a'malu binniyat gitu kan. Innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa dan seterusnya ya. Ana enggak hafal, nanti bisa dibuka lagi. Hadis tentang niat ini melandasi sangat pokok dalam kitab beragama tentunya. Orang yang banyak kitab-kitab, tentunya para ustadz-ustadz kita sering menjelaskan bahwa pembahasan dari kitab-kitab para ulama itu ya sering diawali dengan bab niat, atau sering mengupas dulu seorang ustadz misalnya mengingatkan kita untuk senantiasa meluruskan niat. Nah, ini betapa pentingnya ya, menyangkut pelajaran akidah, tauhid, kita agar lurus mengesahkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mentauhidkan Allah ini tidak lain tidak bukan urusannya dengan bagaimana kita meluruskan niat tentang keikhlasan. Kemudian yang kedua, para sahabat sekalian, hadis yang juga para sahabat sekalian tentunya telah hafal atau telah sering mendengarkan dari ustadz-ustadz kita. Hadis berapa ini? Halaman 62 ya, halaman 62. Hadis tentang apa coba? Tentang nomor 5 di Arba'in An-Nawawi. Hadis tentang nomor 5 tentu sangat masyhur sekali. Bahkan ada orang yang sampai mengatakan sedikit-sedikit bla 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 bla, sedikit-sedikit bla bla bla. Tentang apa itu? Kita dengarkan hadis dari Ummul Mukminin, yaitu Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsasa fi amrina hadza ma laisa minhu wa huwa raddun. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Muslim, Imam Muslim, wa fi riwayatin li Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk ajaran kami, maka tertolak.
yang bicara seperti ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau berbicara bukan dengan hawa nafsunya. Wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, oleh karena itu hadis yang pertama tentang niat, hadis kedua tentang kemurnian ibadah, bahwa kita ibadah dengan niat yang ikhlas itu ya tentunya mengikuti keteladanan Rasulullah SAW, ittiba. Makanya hadis ini tentang tertolaknya perbuatan yang menyelisihi sunnah atau perbuatan bid'ah. Makanya man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim radhiyallahu anhuma. Nah, dua hadis ini sudah semestinya kita teman-teman sekalian tentunya sudah memahami untuk senantiasa memadukan hadis ini. Kita meluruskan niat dan juga membaguskan kaifiyah dari tata cara kita beramal, yakni sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, ittiba. Ini hadis tentang keikhlasan menjaga niat, dan hadis tentang tertolaknya perbuatan yang menyelisih sunnah. Ini merupakan yang sudah semestinya kita padukan, kita gandengkan terus menerus. Kita ingat, mungkin teman-teman ingat ya, ketika di dalam tafsir Ibnu Katsir di surat Al-Mulk ayat 2, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu bahkan disebutkan, kalau anak nggak salah, Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir menukilkan penafsiran dari ayat tersebut dari Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala, yang mana ahsanu amala dalam ayat ini adalah amal yang benar, ikhlas niatnya, dan shawab caranya. Shawab itu artinya benar tata caranya. Benar menurut siapa? Bukan menurut hawa nafsu kita, ya sepertinya ini udah benar nih, gitu kan, udah bagus. Benar menurut apa yang diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya, gitu. Nah, ini tentunya hafalkan ya teman-teman ya, hadis tentang innamal a'malu binniyat, dan juga hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Nah, itu dua hadis, dan satu lagi tadi ya tentang pokok-pokok. Jadi seluas apapun pembahasan dari kajian-kajian yang kita hadari, itu nyaris-nyaris berkutat tidak jauh-jauh dari pentingnya tauhid, pentingnya niat yang ikhlas, dan terus harus benarnya ibadah kita, tata caranya mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Bagaimana tentang sholat kita, ibadah kita yang lain, cara wudhu, puasa, zakat, umroh, haji, itu ya pembahasannya tidak jauh dari bahwa man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang bukan termasuk dari ajaran kami, maka tertolak. Beliau sallallahu alaihi wasallam mensabdakan seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga tentang pokok-pokok itu hadis ke berikutnya tadi, hadis kelima, berikutnya hadis ke-6. Hadis ke-6 hadis tentang yang halal dan yang haram itu telah jelas, gitu kan. Hadisnya dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah SAW, sesungguhnya yang halal itu telah jelas, yang haram itu pun jelas, serta di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat atau samar-samar. Nah, kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul innal halalul bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat, dan seterusnya ya, nggak hafalan. Nah, mudah-mudahan tapi familiar ya teman-teman ya. Hadis yang pertama tentang innamal a'malu binniyat, hadis yang kedua tentang apa tadi, tertolaknya amalan yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, atau yang apa, hal-hal amalan tersebut termasuk kategori yang
tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian pokok dari agama yang tertera dalam hadis yang keenam dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya ada hal yang samar dan kebanyakan kita tidak mengetahuinya. Bagaimana cara mengetahui yang samar? Tentunya kita tidak lain adalah duduk di majelis ilmu. Nah, tiga hadis ini di dalam Arba'in, hadis yang pertama, kelima, dan keenam ini ya harus kita sadari bahwa itu memang hadis yang sangat pokok, yang membingkai dari semua permasalahan agama ya. Dalam kembali kepada pokok itu tentang menjaga niat, tentunya kita harus mempelajari tauhid dengan benar agar kita murni ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita ittiba atau mengikuti Rasulullah SAW dalam ibadah, dan ini juga implementasi dari syahadat kita wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu kan. Kemudian terus kita dalam keseharian tentunya kita harus mengetahui yang halal dan yang haram, dan juga ada hal-hal yang syubhat, dan syubhat itu tidak akan terobati kecuali dengan ilmu. Solusinya tidak lain adalah kita ya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu. Nah, para sahabat sekalian, itu mungkin sedikit mengingat kembali pelajaran kita semuanya, pelajaran dari sahabat yang peroleh dari para ustadz kita tentunya, kembali kepada 3 hadis pokok di dalam Arba'in An-Nawawiyah yang sangat agung faedahnya, yang mengemas atau membingkai nyaris-nyaris dari semua pokok bahasan di dalam agama kita yang sangat agung ini. Hadis pertama tentang innamal a'malu binniyat. Hadis kedua tentang man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian al halal bayyin wa haram bayyin. Dan itu 3 pokok hadis yang bisa kita ingat-ingat, dan para sahabat mudah-mudahan begitu juga ya. Ini bukan menggurui, bukan mengajari gitu ya, tapi ini hanya ya untuk file kita sama-sama lah, bahwa penting sekali kita ingat akan 3 hadis yang agung tersebut. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi khususnya, dan mungkin bermanfaat bagi teman-teman, bagi para sahabat, khususnya juga bagi saudara-saudara ana di manapun berada. Demikian, apabila ada perkataan yang tidak tepat atau bahkan keliru, ini semata-mata dari kekhilafan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya, dan mudah-mudahan para sahabat sekalian berkenan untuk memaafkan dan memaklumi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.